Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Alkitab Perjanjian Baru dibuka dengan daftar panjang silsilah Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius dalam Injilnya. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang secara langsung dihubungkan dengan Daud serta Abraham. Matius pasal 1 ayat 1. Mengapa demikian? Mengapa Matius melakukan hal tersebut? Apakah maksudnya? Matius adalah seorang Yahudi dan Injil Matius ditujukan bagi orang-orang sebangsanya yang pasti mengenal sejarah bangsanya. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, melalui penulisan silsilah tersebut, Matius pasti bermaksud mengingatkan para pembaca kitab Injilnya bahwa Yesus Kristus merupakan keturunan Daud dari suku para raja Yehuda, juga merupakan keturunan Abraham sebagai leluhur bangsa Israel. Apabila mundur jauh ke belakang pada zaman Perjanjian Lama, maka kita akan mendapati kenyataan bahwa Allah telah berjanji serta menetapkan Abraham sebagai bapa sejumlah besar bangsa, dan daripadanya akan berasal raja-raja. Kejadian pasal 17 ayat 5 dan 6. Selanjutnya, pada zaman raja-raja Israel, kita juga mendapati kenyataan bahwa Allah telah berjanji kepada Daud yang merupakan raja terbesar dalam sejarah bangsa Israel, bahwasanya dari keturunannya akan muncul seorang raja yang jauh lebih besar daripadanya dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 13. Abraham dan Daud. Jelas bahwa bangsa Israel pasti familiar dengan dua tokoh karismatik tersebut. Abraham dan Daud. Dua tokoh karismatik yang membawa dua janji dari Allah bahwa raja-raja akan berasal dari keturunan Abraham dan dari Daud. Secara khusus berdasarkan janji Allah kepada Daud bahwa dari keturunannya akan muncul raja terbesar dengan kerajaannya yang kekal, maka dapat disimpulkan bahwa raja yang dimaksud pastilah bukan manusia biasa, dan kerajaannya pasti juga bukan merupakan kerajaan duniawi. Karena di dunia ini tidak akan ada raja biasa yang dapat melakukan sesuatu yang berlangsung kekal tersebut. Oleh karena itu, raja yang dimaksud pastilah Allah, dan kerajaannya itu pastilah merupakan kerajaan Allah. Jadi, ketika dalam daftar silsilah yang ditulisnya, Matius secara runtut menghubungkan Yesus Kristus dengan Abraham dan Daud yang terikat janji dengan Allah tentang keturunan dan kerajaan dari keturunannya, maka mudahlah ditebak bahwa Matius juga bermaksud menyatakan bahwa Yesus Kristus sejatinya adalah Allah dan merupakan Raja segala raja. Selain itu, dalam frasa 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, Matius pasal 1 ayat 17. Nampak jelas bahwa Matius hendak menyiratkan kesempurnaan ganda dalam status raja segala raja yang disematkan kepada Yesus Kristus. Karena dalam konteks pola pikir orang-orang Yahudi, angka 7 merupakan angka sempurna, sehingga angka 14 dapat juga dipahami sebagai simbol kesempurnaan ganda. 2 kali 7. Matius melangkah lebih jauh dengan melanjutkan pernyataan terselubung
bahwa Yesus adalah Raja segala raja dalam penulisan daftar sisilah dengan penulisan kisah tentang keilahian Yesus Kristus dengan peristiwa kelahirannya yang ajaib. Matius tanpa ragu memberi catatan bahwa Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan bernama Maria. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Selanjutnya, Matius juga merangkai peristiwa kelahiran Yesus Kristus dengan kisah unik dan menarik tentang kedatangan orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem yang berdasarkan petunjuk sebuah bintang yang bersinar terang menuntun mereka mencari raja yang baru lahir untuk bersujud dan menyembahnya dengan penuh hormat. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sujud serta penyembahan yang dilakukan orang-orang Majus terhadap bayi Yesus Kristus dan juga persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur yang hanya ditulis oleh Matius dalam Injilnya dan tidak dikisahkan oleh 3 penulis Injil lainnya secara gamblang meneguhkan kesejatian Yesus Kristus sebagai Raja segala raja yang layak disembah oleh segala bangsa. Rangkaian kisah yang oleh Matius diurutkan sedemikian rupa dengan puncaknya adalah penyembahan kepada Yesus Kristus ini membawa pesan khusus yang penting untuk membuka selubung kesejatian keilahian Yesus Kristus sebagai Raja segala raja. Diawali dengan petunjuk yang menyatakan dengan tegas bahwa ia adalah Raja segala raja berdasarkan janji Allah kepada Abraham dan Daud. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dilanjutkan dengan pemberitaan bahwa Raja segala raja itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang tugas mulianya adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dan kemudian diakhiri dengan pengagungan bahwa Raja segala raja itu layak disembah oleh segala bangsa. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Jadi, Matius yang merupakan seorang Yahudi dan menunjukkan Injilnya bagi orang-orang sebangsanya, jelas mempunyai maksud untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Raja segala raja yang layak disembah oleh bangsa Yahudi dan bahkan layak disembah oleh segala bangsa. Sahabat-sahabat Kristus, bagi kita yang hidup pada masa kini dan bukan merupakan orang Yahudi atau keturunan orang Yahudi, maka Matius secara tegas menyatakan bahwa Natal sejatinya merupakan kisah lahirnya Raja segala raja. Maukah kita sujud menyembahnya?